Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari daun salam ke kota fakta. Sudah jawab salam tapi belum kontak, sekali lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Angkasalam kedatangan Lady Gaga. Yang jawab salam semoga masuk surga, amin. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua sekalian, para guru dan anak-anakku sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah tadi kita sudah saksikan bagaimana penampilan anak-anak, mulai dari hafalannya, seninya dan sebagainya. Itu tidak instan, latihannya berbulan-bulan. Menghafal surat Al-Waqiah 96 ayat itu satu semester, hampir 5 bulan lamanya. Dan itu tiap hari, satu hari 1-2 ayat. Makanya yang jarang-jarang masuk itu ketinggalan, karena menghafalnya tidak diterabas. Yang pertama, makhraj hurufnya harus dipastikan benar. Yang kedua, nadanya harus berirama sesuai dengan yang dicontohkan. Kalau cuma menghafal, ayat ini menghafal. Itu anak-anak disuruh ngapalin sendiri, sekolah itu tidak sampai sebulan hafal. Tapi dengan irama itu, yang bacaannya sudah benar, makhrajnya benar, tajwidnya benar, kemudian nadanya juga enak didengar, itu tidak mudah. Dan itu harus kompak semuanya. Dan setelah diseleksi, gitu ya. Kalau yang tadi itu yang di depan itu apa kalau bareng-barengan. Tapi begitu bisa satu-satu, ada yang berani, ada yang tidak, gitu ya. Ditawarin, itu dites. Ketika nanti kalau lulus tes, nanti akan ada hadiah dari madrasah dan ada hadiah dari orang tua. Itu nggak semuanya maju. Jadi semuanya ditawarkan, tetapi yang mengajukan diri cuma 19 orang. Yang bersedia tidak cuma 19 orang dari 60-an orang. Dan yang lolos 11 orang. Yang dari 8 orang hafal, tapi masih harus bersinggung. Ini maksimal dikasih tahunya itu 5 kali, gitu ya. Jadi 5 kali, misalkan ada lupa nih, ayat pertamanya Pak Amma atau Wa Amma, dia lagi di situ dikasih tahu sekali, sampai 5 kali itu dia harus 5 kali dia tidak lulus. Karena apa yang lainnya apa? Jadi bukan yang masih mendapatkan piagam resmi 11 orang itu, yang lainnya bukan tidak hafal, cuma hafalnya ada beberapa yang dikasih tahu lebih dari 5 kali, ya. Dan yang mengajukan itu cuma 19. Jadi keberaniannya itu kita apresiasi, alhamdulillah, ya. Jadi ibu sekalian, itu adalah anak kita, itu adalah aset kita. Anak kita bisa menjadi jembatan syafaat kita untuk masuk surga. Tetapi sebaliknya, anak kita akan menjadi hambatan ketika kita masuk surga, ditarik ke neraka. Itu tergantung kita. Ada orang tua yang ketika di dunia ilmunya tidak banyak-banyak amat, ibadahnya biasa karena mencari nafkah, ketika nanti surga, tetapi dia memperhatikan pendidikan anaknya. Anaknya dimasukkan ke madrasah, dititipkan ke ustaz, ditanyain perkembangannya. Nitipin anak itu bukan seperti nitipin anak ayam. Jadi harus ada komunikasi dengan ustaznya, dengan gurunya. Bagaimana Bu, Pak, anak saya perkembangannya, ada yang kurang atau gimana? Itu sebaiknya ditanyakan. Itulah ibu yang care, walaupun ibu mungkin tidak bisa mendidik anak secara langsung, tapi dititipkan itu ke guru-gurunya. Dan nanti di akhirat
andai kata takdir Allah ibu sebelum masuk ke surga, masuk dulu ke neraka. Tapi anak kita masuk duluan ke surga, anak akan meminta syafaat kepada Allah. Ya Allah, berikan syafaat kepadaku. Aku bisa masuk surga seperti ini dengan ilmuku, gara-gara syafaat, gara-gara orang tuaku yang memasukkanku ke lembaga pendidikan agama, kemadrasah, pesantren dan sebagainya. Tanpa ibu dan ayahku, aku tidak akan meninggal. Ya Allah, perkenankanlah berikan syafaat kepadaku. Diberikan syafaat. Perkenankan oleh Allah SWT sehingga ibu dan bapaknya dan bagi semua di dalam hati kita karena syafaat. Ada juga ibu dan bapak karena kesolehannya tidak mampu ke neraka, langsung ke surga. Tetapi di neraka ada anak ibu yang Allah takdirkan masuk neraka. Protes ke Allah, ya Allah, aku tidak ridho ibu dan bapakku masuk ke surga. Sementara aku di neraka, aku begini di neraka. Kenapa? Karena ibu bapakku membiarkanku tidak sekolah agama, karena ibu bapakku membiarkanku tidak belajar agama, karena ibu dan bapakku membiarkanku ketika aku tidak sholat tidak ditegur, ketika aku tidak ngaji tidak ditegur, ketika aku kurang sholat tidak ditegur, karena mungkin ibu terlalu sayang kepada anak. Bentuk sayangnya itu sama. Membiarkan anak tidak sholat itu bukan sayang. Membiarkan anak tidur kesiangan sholat subuh itu bukan sayang. Sayang itu adalah membangunkan anak ketika dia tidak sholat belum sholat, mengingatkan anak ketika dia mau ngaji dan sebagainya, malah main layangan dan sebagainya. Itu ibu yang care, orang tua yang care itu ketika jam belajar dengan sholat itu yang makan saja yang dicari. Dicari dan makan karena belum makan. Ini harus dicari juga. Dan ngaji belum ngaji cari. Itu ibu yang bertanggung jawab, orang tua yang bertanggung jawab, dan itu adalah aset kita untuk jadi syafaat kita. Anak-anak itu dia biarkan. Itu insya Allah anak-anak di Al-Quran ini ibu bapaknya soleh-soleh, ya. Ibu bapaknya soleh-soleh karena sudah kel. Menunjukkan anak-anaknya di sini untuk belajar Al-Quran. Saya berdoa, man 'allama Al-Quran wa 'allama. Dan sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran, belajar Al-Quran, wa'allamah, dan mengajarkannya. Kalau kita tidak bisa mengajarkan, guru-guru di sini yang tidak bisa mengajarkan, belajarlah karena sama baiknya. Yang terbaik itu yang belajar dan mengajar. Itu mungkin ya sedikit saja yang disampaikan, karena nanti setelah pas liburan itu anak-anak mungkin kelihatan malesnya tuh. Kalau misalkan sekarang sholatnya diwajibkan, sholat asalnya di sini untuk yang kelas kecil, sholat yang mungkin bisa untuk yang besar diwajibkan di sini. Nanti ketahuan tuh malesnya kalau sudah tidak ngaji, gitu ya. Orang main, gitu. Itu perhatikan. Perhatikan sama ibu bapak kalian. Itu kalau misalkan punya saudara atau tetangga juga diingatkan tetap supaya semangatnya tidak menurun. Ya, itu adalah tantangan di akhirat. Jadi dia udah tantangannya semakin banyak karena adanya gadget itu. Gadget itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Menjadi positif bisa menjadi sarana belajar, sarana ngaji dan sebagainya. Menjadi negatif akan menjadi kecanduan. Anak-anak seperti yang tadi diarahkan supaya murojaah Qurannya, murojaah hafalannya. Nanti bapak ibu guru nanti diberikan audionya supaya diperkenalkan, dan nanti setelah masuk kita lagi nanti bu. Jadi nanti setelah masuk kita lagi. Kalau yang tadi hafalannya sudah bagus, apalagi yang sampai nanti ini sudah yang 11 orang itu hafalannya jadi lupa, itu akan dicabut lagi nanti tidak. Nanti dicabut lagi karena berarti tidak bisa mempertahankan selama liburan, berarti tidak lama gitu ya. Itu saya nanti akan dibagikan yang berprestasi ya boleh. Prestasi sangat beragam. Jadi yang di sini nanti ada yang nilai itu dua berprestasi itu ada dua. Satu orang anak tadi yang berprestasi itu yang nilainya paling tinggi. Yang kedua adalah yang beragam. Yang beragam itu nilainya tidak terlalu tinggi, tetapi dia rajin, ngajinya rajin, terus teman-temannya juga tidak sering bermasalah, gurunya juga hormat dan sebagainya. Itu yang jadi teladan.
dan yang belum gitu ya. Sekarang itu dinamikanya kalau saya lihat itu dinamikanya itu sangat sangat naik sangat naik turun gitu ya. Ada yang kemarin dapat reward prestasi sekarang nggak dapat. Ada yang kemarin bisa lulus pasti waktu Aroman sekarang enggak. Ada yang baru masuk udah jadi juara gitu ya. Itu nanti makanya persaingannya sangat ketat di sini. Karena beberapa yang masuk yang santri baru itu yang mungkin santri yang santri lama mohon maaf yang nanti agak geser gitu ya sama yang baru karena emang kenyataannya begitu gitu ya. Yang baru ternyata ada beberapa yang prestasinya menonjol. Jadi mau tidak mau yang lama agak geser itu sebagai motivasi bagus nanti supaya bisa meningkatkan lagi karena di atas yang baik ternyata ada yang lebih baik. Yang selanjutnya nanti dilakukan oleh para guru siapa saja yang berprestasi dan akan diberikan penghargaan gitu yang ada dari madrasah. Itu saja dari saya, lebih kurang yang mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Dr. Ilyas, Bapak Muhammad Tohari yang telah memberikan sambutan dan memberikan arahan kepada kita semuanya dan memberikan